Halo sahabat PFN, kembali lagi di podcast Cerita di Balik Layar. Bersama saya Raka Kakak Praditya, host yang sudah membajak episode berapa kali episode ya podcast PFN saya hostin terus ya. Dan kali ini seperti biasa saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh laki-laki tampan yang banyak digerandungi wanita-wanita muda. Wah, pokoknya berkarismatik banget deh. Ya Pak Edwin ya. Selamat datang Pak Edwin. Kita boleh minta tepuk tangan dong buat Pak Edwin dong. Halo, terima kasih Mas Raka. Halo, Halo teman-teman. teman-teman. Gimana Pak Edwin kabar? Sehat Pak Edwin? Sehat. Sehat. Sudah hari ini tuh Pak Edwin udah siap banget untuk kita ngobrol bareng di podcast ya Pak Edwin ya. Betul, saya sudah menantikan momen ini sekian lama. Bener banget teman-teman. Pak Edwin udah dari kapan dong ngomong kayak Rak kapan dong podcast, saya podcast dong. Kenapa sih Pak Edwin? Ada pengen apa nih di podcast sih maksudnya? Kenapa sih? Ada pengen ceritain kah? Karena podcast ini zaman sekarang ini lagi viral banget ya. Jadi semua orang juga ingin hadir di podcast, terutama di PFN ini kita mengadakan program podcast. Jadi saya ingin sekali untuk berpartisipasi seperti bintang tamu yang lain untuk hadir di podcast PFN ini. Gila, loyalitasnya tinggi sekali loh ke PFN ya. Pak Edwin, saya mau nanya dong. Boleh? Pak Edwin masuk dari PFN, masuk kapan sih PFN? Saya gabung di PFN itu mulai Januari 2019, jadi kurang lebih 4 tahun mau 5 tahun ya. 4 tahun mau 5 tahun dari di PFN. Iya. Berarti zaman maksudnya manajemen yang lama sampai ke zaman yang sekarang maksudnya yang baru ya. Iya betul. Berarti sudah banyak melalui pasang surutnya PFN lah ya intinya ya. Betul sekali Mas Raka. Jadi pasang surut itu memang bukan di PFN aja ya. Di setiap perusahaan pasti ada. Tapi kita menunjukkan bahwa akhlak itu memang kita harus loyal dimanapun kita berada. Baik pasang maupun surut kita harus tetap loyal di mana kita berada. Seperti itu Mas Raka. Dengerin tuh, akhlak harus selalu ada. Pak Edwin, sebelum kita ngobrol. Mungkin teman-teman penasaran Pak Edwin nih di PFN tadi dari tahun 2019. Divisi apa Pak? Saya itu bergabung di divisi keuangan dan akuntansi sebagai manajer keuangan dan akuntansi. Manajer keuangan dan akuntansi, berurusan soal duit lah ya. Bener langsung ketawa Pak Edwin berurusan soal duit. Bener Pak Edwin ya? Betul Mas Raka. Basicnya memang dari dulu maksudnya memang sudah berada dalam dunia keuangan kah atau di PFN aja Pak Edwin sebenarnya? Memang basic dan passion saya itu memang di keuangan dan akuntansi. Dari mulai saya sekolah, kuliah, memang basic saya di situ, passion saya juga situ. Lalu ketika 2019, sebelum di PFN saya di swasta. Nah begitu 2019 saya diajak untuk masuk ke lingkup BUMN. Memang agak beda tapi backgroundnya hampir sama dengan di swasta untuk keuangan dan akuntansi ya. Dan PFN ini kan maksudnya bergerak di bidang audiovisual, film lah segala macam ya. Ada perbedaan gak sih Pak Edwin dari sisi kalau kita bahas dari sisi keuangan mungkin sama kali ya? Kalau dari sisi keuangan sih sama ya. Kalau industri mungkin beda ya kan. Setiap perusahaan kan pasti industrinya beda-beda. Ada yang bisnisnya PFN di film, ada yang bisnisnya barang, manufaktur segala macam. Tapi kalau dari sisi keuangan dan akuntansi itu sama mau apapun bisnisnya. Karena di keuangan akuntansi itu ada yang mengatur PSAK dikeluarkan oleh pemerintah. Jadi setiap apapun bisnis perusahaannya, keuangan dan akuntansinya tetap sama. Sama. Jadi yang beda hanya bidangnya aja nih kebetulan ya. Dan cukup karena kan ritme kerjanya lingkungannya juga hampir beda lah ya dengan Pak Edwin sebelumnya di swasta. Ada kesulitan gak sih Pak Edwin dengan adaptasi dengan orang-orang di PFN terutama? Awalnya sulit ya Mas Raka ya karena dunia film itu kan dibilang dunia industri hiburan kreatif ya, seni. Karena seni itu nggak bisa dikotak-kotakin gitu. Seperti contoh misalnya manufaktur ya memang dia terkotak-kotak seperti itu kan. Manufaktur untuk misalnya pasta gigi atau makanan instan segala macam memang sudah ada kotaknya. Kalau seni nggak bisa, orangnya memang harus kreatif. Walaupun saya itu keuangan akuntansi sudah ada seperti saya bilang PSAK aturannya itu, ya mau nggak mau saya harus blend in dengan teman-teman lainnya terutama di bagian film, mereka sangat kreatif ya saya harus blend in ke situ gitu kan. Tapi tetap ada rules yang harus saya patuhi, tidak boleh saya langgar. Peraturan tadi PSAK, apalagi kita di BUMN harus mematuhi semua arahan dari Kementerian BUMN seperti itu. Tapi dalam berinteraksi dengan teman-teman di PFN ya saya harus mengikuti floor-nya. Saya harus ikut kreatif seperti kita podcast ini Jadi untuk pelaporan saya tetap ada rules, tapi di luar pelaporan
saya ikut flow aja. Ngeblend Seperti itu. aja lah ya. Iya, Karena kan banyak betul. juga anak-anak milenialnya, anak-anak Gen Z-nya di Iya. PFN gitu dengan Bapak yang mungkin sudah cukup berumur gitu ya. Iya. Saya bukan bilang gimana-gimana loh, saya cuma Enggak bilang apa-apa. cukup Itu berumur. faktanya saya Itu terima fakta kok. ya, tapi nggak apa-apa. Biar cukup berumur juga kan tetap lingkungannya muda-muda, jadi kebawa muda dong Pak. Betul, jiwa muda jadinya Jiwa saya. muda, Iya, jangan tanya lagi jiwa muda Pak Edwin kayak gimana ya. Pak Edwin 2019 masuk PFN, terus sekarang di dunia kreatif kayak gini. Lalu Pak Edwin bilang tadi juga tidak jauh beda sebenarnya, hanya lingkungannya aja. Enjoy dong Pak berarti Pak. Dibilang enjoy sih enjoy ya, karena apa? Saya bergaul anak-anak muda seperti kayak Mas Raka gitu kan. Jadi insight-insight yang saya dapat, oh ternyata generasi yang sekarang itu begini. Beda dengan generasi saya tuh begitu. Jadi mau nggak mau saya akan tambah knowledge. Oke, kalau misalnya generasi saya udah tahu ya lebih banyak kan bahwa oh generasi saya tuh seperti ini. Nah kalau generasi milenial kan kalau saya nggak terjun langsung di PFN seperti ini kolaborasi dengan teman-teman milenial, mungkin saya nggak tahu gitu kan. Kalau misalnya contoh nih, saya di perusahaan lain misalnya yang memang strict-nya udah jelas, itu ada gap. Iya. Ini manajer, staff gitu, kayaknya ada gap. Kalau di PFN nggak ada, lu mau manajer mau staff ya lu gabung aja gitu kan. Jadi kita harus ikutin flow-nya aja gitu. Tapi ngomong-ngomong berhubungan dengan milenial Gen Z, saya juga tahu Pak Edwin adalah seorang dosen. Bener Pak ya? Ya alhamdulillah seperti itu sih. Sudah berapa lama Pak jadi dosen juga? Jadi kalau boleh flashback ke belakang, saya tuh dosen itu 2018. Oh duluan dosen sebenarnya berarti ya? Ya, jadi Dibanding masuk ke PFN gitu ya? Nah, jadi sebenarnya sih kalau dibilang passion juga ya, tapi saya sangat ingin memberikan sharing knowledge saya kepada adik-adik ya, terutama yang lagi masih junior sekarang ini gitu kan. Ya 2018 saya mulai, lalu semenjak Covid agak hold dulu, stop. Nah sekarang ini saya ikut di program praktisi mengajar. Yang dikeluarkan oleh Kemendikbud dan LPDP. Itu sebenarnya enggak pure banget dosen, hanya kita memberikan insight sebagai praktisi sebagai di dunia praktisi. kerja. Jadi harapan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu mahasiswa selain dapat teori dia juga dapat praktek. Makanya semua praktisi diundang. Ya, saya termasuk salah satunya. Gitu. Dan masih dalam bidang keuangan juga. Iya. Keuangan akuntansi waktu tadi. Jadi masih sering banget untuk beradaptasi dan bersinggungan dengan milenial ya Pak Edwin ya. Makanya jiwa mudanya Pak Edwin ini tetap selalu berkobar. Bener. Nah tadi saya agak-agak salfok sebenarnya sama background foto di belakangnya Pak Edwin nih. Yes. Ya, ada foto di mana tadi saya ngelihat Pak Edwin memegang bat pingpong. Ya. Pak Edwin olahraga juga kah? Ya sesibuk-sibuknya saya coba meluangkan sedikit waktu untuk berolahraga. Karena olahraga itu penting untuk kesehatan kita. Mensana in corpore sano kan. Di dalam badan kuat terdapat jiwa yang kuat. Waduh. Nah kalau foto yang masyarakat bilang tadi itu memang kita di PFN mengadakan lomba dalam rangka ulang tahun Republik Indonesia yang ke-78. Baru banget sebenarnya foto tadi ya dari tim teman-teman kreatif tadi langsung ditampilin. Pak Edwin lucu banget soalnya foto di situ memegang bat dengan memegang pipinya. Wow, gayanya seperti milenial banget nih teman-teman tuh kalau kita bisa lihat ya tuh ya. Betapa imutnya Bapak Edwin. Beda nih dengan yang di depan saya tuh. Karismanya tuh kayak seorang manajer keuangan lalu seorang praktisi mengajar. Kalau itu beda banget tuh. Beda, kan manusia punya dua sisi yang berbeda. Oh gitu ya. Harus kayak gitu ya. Harus ya. Oke, berarti suka olahraga juga tapi pingpong aja Pak main? Sebenarnya di PFN pada saat HUT ini banyak cabang olahraga tapi saya coba mengikuti partisipasi di pingpong saja. Di pingpong aja. Tapi kalau olahraga misalkan Pak Edwin Sabtu atau weekend gitu sama anak misalkan sering olahraga juga kah? Paling saya ngajak anak itu paling ke GBK ya. Jadi saya jogging kecil-kecilan, anak saya main sepeda. Seperti itu. Jadi kita selain sport juga kita olahraga sambil kita rekreasi. Family time ya Pak Edwin ya. Benar. Anak main sepeda, saya jogging kecil, istri saya ya makan atau apa. Oh itu wajib Pak Edwin kalau itu ya. Ke GBK tuh tujuan istri Pak Edwin adalah memang mau makan kayaknya ya. Iya. Gitu. Jadi sekali pukul tuh banyak. Jadi kita olahraga iya, rekreasi iya, family time juga iya gitu kan. Ya kita manfaatkan waktu kita lah seperti itu Mas. Benar Pak Edwin kerja dari jam 8 sampai jam 5. Membagi waktu dengan keluarga pasti ya biasanya di weekend aja. Berarti lebih sering juga weekend sama keluarga keluar kah atau memang di rumah aja deh kita kumpul-kumpul bareng atau gimana Pak Edwin? Kita lihat ini kadang juga Sabtu Minggu anak saya mulai beranjak remaja ya SMP. Kadang Sabtu juga dia ada kegiatan ekstrakurikuler yang di sekolahnya mungkin ikut badminton atau apa.
Jadi paling sih ya kalau kita nggak ada waktu untuk jalan keluar ya kita ngobrol aja di rumah. Misalnya waktu makan malam kita manfaat itu ngobrol, saya dengan anak saya, dengan istri saya tanya apa aja yang kamu lakukan di sekolah. Nanti juga anak saya tanya papa di kantornya bagaimana. Jadi kita tetap komunikasi lah sama anggota keluarga gitu. Tetap kan. ya harus ada kedekatan seorang ayah dan anak terutama ya karena gitu ya. Pak Edwin anaknya berapa Pak Edwin? Saya anak saya 3. 3? Iya, laki semua. Wah, seperti ayahnya semua sepertinya ya anak-anaknya ya. 3-3-nya Pak Edwin cowok ya. Laki Yang semua. paling besar? Yang paling besar sekarang kelas 8. Kelas 8. Iya, 2 SMP. Yang kedua? Yang kedua kelas 6 SD. Kelas 6 SD. Yang ketiga? Yang ketiga baru 4 tahun mau 5. Wah, jaraknya juga nggak begitu jauh tuh Pak Edwin. Agak rame ya di rumah ya berarti ya. Kalau Sabtu Minggu ya semua kumpul rame tuh ya. Jadi istri saya paling cantik di rumah. Waduh, benar di antara ganteng-gantengnya ya. Iya. Oke, balik lagi Pak Edwin ke PFN. Boleh. Pak Edwin sempat ngalamin pasang surutnya dari 2019 sampai sekarang. Ngelihat PFN berkembang sepesat inilah kalau kita bilang dalam waktu berapa tahun. Gimana Pak Edwin tanggapannya? Saya sangat excited sih ya. Jadi kalau saya lihat PFN ini sebenarnya sih udah berdiri lama sekali. Dari mulai saya kecil tuh saya udah menonton salah satu ikonnya PFN tuh si Unyil. Saya udah nonton gitu. Dan saya nggak duga bahwa begitu besarnya ternyata begitu saya besar maksudnya. Begitu saya dewasa ternyata saya itu bekerja di tempat dulu saya nonton waktu kecil gitu loh. Iya. Nah sekarang ini saya sangat excited karena PFN ini walaupun film udah jarang produksi ya, tapi kita bisa memanfaatkan area-areanya PFN untuk event-event. Oh ya kan. iya. Dan juga misalnya PH mau sewa production house mau sewa area di PFN itu bisa gitu kan. Jadi yang saya bikin excited tadinya PFN itu kayak tenggelam, sekarang pelan-pelan udah mulai orang tahu oh PFN yang di Otista ya kayak gitu. Kayak kemarin mungkin Pak Edwin nonton Sal Priadi kemarin ya konser di PFN loh ya. Cuman sekilas. Cuma sekilas aja ya. Iya, jadi teman-teman bener kata Pak Edwin. Jadi sekarang PFN juga karena areanya besar Pak Edwin. Iya, Berapa hektar? betul. 2 hektar ya? 2 hektar iya. 2 hektar kita punya beberapa studio dan salah satu studio podcast ini. Jadi studio podcast ini bisa disewain Pak Edwin sebenarnya. Bisa ya? banget. Nanti hubungannya untuk invoice dengan saya bisa. Wah, banget. invoice-nya langsung masuknya ke Pak Edwin nih kebetulan teman-teman nih. Untuk diskon-diskonnya di belakang layar lah nanti kita ngomongnya bisa kali ya gitu ya. Bisa diatur itu. Ya, jadi teman-teman studio podcast ini disewain dan banyak studio-studio di luar juga kita punya ya area-areanya gitu ya. Yang bisa teman-teman pakai untuk kreativitas ya untuk bikin syuting film kah atau musik video klip atau mungkin kayak konser kemarin Sal Priadi konser bisa di PFN juga. Nah, tadi Pak Edwin bilang sangat excited dengan perubahan yang sekarang. Kalau saya bilang berarti Pak Edwin cukup apa ya? Cukup berpartisipasi besar atas perubahan yang terjadi di PFN dong Pak Edwin ya. Pastinya. Jadi perubahan di PFN itu nggak mesti dari pemimpinnya aja. Iya. Dari mulai level bawah sampai atas itu semuanya ikut berpartisipasi gitu kan. Jadi intinya yang saya mau sampaikan itu keberhasilan PFN itu adalah keberhasilan kita semua. Gitu. Nggak mesti pandang oh ini keberhasilan adalah keberhasilan direksinya enggak. Jadi dari mulai yang bawah juga semua tuh berhasil gitu kan. Benar. Tambah lagi tadi masyarakat. Jadi selain 2 hektar ya area PFN ini tambah lagi satu posisinya sangat strategis. Benar-benar di jalan raya Otista Raya gitu kan. Memang di jalan protokol. Iya. Nggak mesti masuk gang, masuk enggak. Memang lewat aja jalan Otista udah ketemu PFN. Dan banyak angkutan publik ya, angkutan umumnya gampang banyak, ya, mau transportasi busway, publik ya. mau Jaklingko ada semua. Iya benar, di dekat stasiun Jatinegara, dekat Kampung Melayu Terminal gitu Kampung ya. Melayu, ya. Jadi memang strategis lokasinya. Benar. Jadi teman-teman kalau sekali lagi kalau mau sewa bolehlah nanti datang ke PFN ya. Boleh. Oke, Pak Edwin. Ya. Tadi kita udah ngomongin keluarga, udah ngomongin Pak Edwinnya lagi nih. Boleh. Pak Edwin tuh selain tadi hobinya olahraga, hobi Pak Edwin apa lagi sih Pak? Musik, saya sangat suka musik. Oh iya? Iya, gini-gini saya anak band loh Mas Raka. Oh iya? Kapan main musik sejak kapan Pak? Very underground, hanya di bawah sekali. Oh di bawah sekali. Enggak, jadi saya hanya hobi saja musik kan. Dari mulai kecil dulu, dari mulai SMA kalau nggak salah. Kalau diurut ke belakang ya dari kecil ayah saya sering ngajarin saya main gitar. Main gitu gitar. kan. Ya memang alat musik pertama yang saya pegang adalah gitar. Lalu kalau sekarang? SMP, SMA saya pelajari penasaran bagaimana main bass, bagaimana main drum, main piano. Akhirnya semua alat tuh saya sedikit menguasai. Basicnya bisa lah ya. Nggak terlalu jago-jago amat tapi basic bisa. Bener. Jadi Pak Edwin juga kemarin acara-acara PFN sering main sih teman-teman ya. Sering main ngeband nih, main bass lah, entah main drum ya. Betul. Oke, selain musik, olahraga, ada lagi nggak Pak Edwin hobi? Mungkin otomotif kah? Otomotif ya
hobi juga tapi nggak terlalu sering ngoprek ya. Oh nggak terlalu sering Iya, ngoprek. mungkin ke gaming ya. Kalau gaming juga, tapi gamingnya nggak kayak game sekarang anak-anak sekarang Mobile Legend apa. Saya mungkin game yang kayak zaman dulu tuh, yang zaman Age of Empire kayak gitu Oh ya. iya Yang bangun iya. strategi lah, game strategi. Yang bangun-bangun castle segala macam, mungkin ya. Yang menguras otak kalau saya. Waduh. Bukan menguras jari. Kalau Bukan Mobile ya. Legend kan menguras jari, ini menguras otak. Gitu. Padahal udah di kantor udah pusing tapi masih mau dikuras otaknya terus nih Pak Edwin ya, otaknya nih. Oke Pak Edwin, kalau kita terusin panjang lebar nggak selesai-selesai podcast ya. Part 2 juga gak apa-apa sih. Part 2 nanti kita, Pak Edwin boleh ya, aku undang lagi nanti ya ke sini ya Pak Edwin ya. Anytime lah. Anytime ya, terakhir Pak Edwin. Siap. Harapan Pak Edwin untuk PFN ke depannya. Kalau dibilang harapan, pasti semua orang kan harapannya muluk. PFN jadi maju lah, jadi apa gitu kan. Kalau saya dibilang harapan, saya cuma bilang satu. Semoga PFN bisa berkontribusi bagi kemajuan bangsa Indonesia. Sekecil apapun kontribusi PFN, itu udah sangat berharga. Seperti itu. Kalau harapan orang pasti akan muluk, PFN maju, profitnya tinggi gitu, pasti muluk. Kalau saya coba reliable aja. Realistis lah ya. Sekecil apapun kontribusi PFN bagi Indonesia, itu saya sangat harapkan seperti itu. Waduh, tuh teman-teman agak berat ya dari Pak Edwin ini harapannya. Berat badan saya ya. Waduh, saya nggak bilang ya Pak Edwin yang bilang ya. Tapi mengamini. Waduh, terima kasih Pak Edwin saya ucapkan. Sama-sama, Mas sudah Raka. mau mampir ke podcast, nanti kita ngobrol lagi di part 2 nanti bareng Pak Edwin ya teman-teman ya. Boleh. Maaf Pak Edwin mengganggu waktunya. Enggak. Waktu sibuk karena sibuk banget Pak Edwin, kebetulan banyak meeting. Ya teman-teman sekali lagi untuk yang mau sewa studio podcast ini boleh, atau sewa area PFN juga bisa, nanti saya kasih kontaknya di bawah ya, ada di bawah ya kontaknya ya. Ya. Gitu. Mas Devo tolong ya jangan lupa ya editor. Oke, teman-teman mungkin sekian episode podcast Cerita di Balik Layar episode kali ini. Kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya dengan tentunya bintang tamu yang menarik, dengan pembahasan juga yang menarik. Saya Raka Kakak Praditya mewakili tim yang terlibat mengucapkan selamat tinggal. Dadah.